Halo semuanya, kali ini tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang bocah pemotong daging yang menjadi penjagal terkuat dengan bakat alami killer rank S yang memburu para kriminal dunia bawah demi balas dendam. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Bos Hong yang murka kepada Maru karena telah menganggapnya sebagai babi padahal dia sudah melatih serta menganggapnya orang yang berharga. Beberapa saat kemudian Kim Yan telah tiba dengan melepaskan tembakan sembari menendang pintu menunjukkan rasa amarahnya yang sudah tak terbendung. Alasan dibalik kemarahannya disebabkan Bos Hong malah memberikannya kartu VIP yang sudah kadaluarsa sehingga tak dapat digunakan lagi. Namun dia seketika dikejutkan akan pemandangan yang dilihatnya hingga kedua matanya tak henti terperangah. Lalu Bos Hong memandanginya karena nona kecil di hadapannya datang di waktu yang sangat tepat. Di sela itu Bos Hong melemparkan sebuah kunci sambil memintanya untuk pergi ke kantor melihat brankas miliknya. Semua kontrak ada di sana dan beserta uang pensiun terdapat di sana dengan memintanya untuk membagi uang tersebut bersama Maru. Siapa sangka Bos Hong telah ditumbangkan menunjukkan dirinya telah dikalahkan oleh Maru yang berdiri kokoh di hadapannya. Maru tak bergeming sama sekali, bahkan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun untuk waktu yang cukup lama. Kembali beberapa tahun di mana Bos Hong yang tumbang terlibat dalam pertarungan. Di sana dia masih kecil dan dengan kejam mengalahkan lawannya dengan cara yang tak normal. Yang benar saja Bos Hong telah mengalahkan puluhan anak hingga tergeletak di lantai pasca melakukan pertarungan yang menakjubkan. Ini adalah awal mula kelahiran Bos Hong yang dijuluki Raja Babi, bahkan sangat terkenal sampai dia memimpin sebuah organisasi di bawah perusahaan killer yang berkedok peternakan. Saat Bos Hong kecil, dia tumbuh di dalam sebuah peternakan untuk membesarkan manusia sebagai babi khusus. Pertama-tama untuk mendorong para anak ke level ekstrim, maka mereka takkan memberikan makanan di jangka waktu yang cukup lama. Semua itu dilakukan agar anak-anak tersebut kelaparan, sehingga menjadi sangat sensitif dan bengis. Saat-saatnya telah tiba, maka mereka akan diberikan makanan dan sampai saat itu para anak-anak itu tak terkendali dengan menyerupai binatang. Satu titik yang menjadi tempat makan diberikan seketika menjadi pertarungan tanpa henti yang melibatkan semua anak demi memperebutkannya. Di antara puluhan anak hanya satu yang berhasil bertahan setelah mengalahkan semua pesaingnya dan dia adalah Bos Hong. Meski dia memiliki kekuatan, tapi anak yang dibesarkan dengan cara seperti ini tetaplah hanya sebatas binatang dan mereka tidak menganggap dirinya manusia. Maka dari itu orang-orang yang mengawasinya akan memberikan pelajaran kepadanya tanpa ampun. Dia terus dipukuli seperti itu dan kembali mengulang hal yang sama di setiap harinya dengan rasa lapar serta pertarungan berkepanjangan. Saat Bos Hong terseret ke kandang, maka dia akan mencoba memeluk makanannya agar tidak terjatuh. Tak hanya di luar tapi dia juga harus bertahan dari anak-anak lainnya. Setelah memperlihatkan pertumbuhan yang mereka inginkan, maka anak-anak yang selamat seperti Bos Hong akan dikirim untuk melakukan sesuatu. Pria ini adalah seorang pemimpin gangster dan dia tak menyangka seorang bocah berani menghalangi jalannya. Akan tetapi Bos Hong sudah terbiasa pada tindakan semacam ini, bahkan dia melakukannya tanpa rasa ragu sedikitpun. Saat seorang anak dibesarkan dengan cara seperti ini, maka takdirnya sudah dipilih. Gangster yang melihat bosnya dikalahkan tampak sangat syok. Lalu mereka menyerangnya secara bersama-sama dan membuat Bos Hong yang memiliki fisik kecil menjadi amukan mereka. Akan tetapi seorang anak yang seharusnya dikirim dan mati di sana, saat menghabisi targetnya malah selalu kembali dengan kemenangan mutlak. Hal itu terus berlangsung hingga dia remaja dan saat pulang maka dia akan memasuki kandang layaknya binatang. Otaknya telah tercuci dan tertanam jika dia bukanlah manusia melainkan babi. Maka dari itu dia hanya perlu melakukan perintah dan mati sebagai binatang. Anak-anak yang dibesarkan dalam peternakan itu selalu mati setelah menyelesaikan misinya, tapi Bos Hong memiliki perbedaan yang sangat mencolok.
di mana dia selalu selamat meskipun harus menghadapi musuh yang sangat banyak. Dia terus bertarung dan sampai ke titik tidak mengetahui lagi apa yang dihabisinya adalah manusia maupun babi. Boss Hong tumbuh remaja dengan kapak besar yang menjadi ciri dari identitasnya. Akan tetapi kali ini terdapat sesuatu yang tak seperti biasanya, di mana dia kedatangan tamu. Namun Boss Hong juga berperilaku aneh, di mana dia hanya melewati pemiliknya begitu saja. Hal itu membuat pria ini marah dengan terus memukulnya seperti yang selalu dilakukannya. Setelah itu pemiliknya meminta maaf kepada gadis yang dipanggilnya Presdir disebabkan peliharaannya yang tak tahu sopan santun. Namun gadis ini malah menamparnya menunjukkan identitasnya yang jauh lebih tinggi. Boss Hong yang melihat hal itu sangat terkejut karena pemiliknya ternyata bukanlah manusia melainkan seekor peliharaan. Siapa sangka dirinya selama ini hanya diinjak oleh babi lainnya dan hal itu benar-benar membuat Boss Hong murka. Jika orang di depannya sama sepertinya maka dia tak memiliki alasan untuk tunduk padanya. Pria ini menganggap jika Boss Hong marah karena gadis itu telah menamparnya dan dia berusaha menghalanginya. Hanya saja Boss Hong tidak berpikiran seperti itu dengan menghabisinya. Setelah itu dia mengambil kacamata miliknya hingga menjelang kematiannya dengan maruh yang menghancurkannya. Gadis ini mulai tertarik pada babi besar di depannya dan akan memberikannya kesempatan. Beberapa tahun setelahnya, Boss Hong membentuk organisasinya sendiri dan menjadi bos di sana di bawah naungan gadis itu. Dia terus membesarkan dan membentuk babi peliharaannya namun dengan cara berbeda tak seperti yang dialaminya sejak kecil. Di antara bawahannya dia merasa kehilangan rasa bosannya sejak Kim Yan bergabung dengannya. Lalu terdapat bocah polos yang memiliki bakat paling menakjubkan yang pernah ditemuinya. Dia bahkan mulai memimpikannya bersama orang-orangnya dan ingin menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Akan tetapi dia malah mendapatkan sebuah kabar jika Maru telah membuat onar dan harus dihabisi. Dia tentu saja tak menerimanya dengan mencoba bernegosiasi dengan pihak Jepang, tapi bosnya sendiri malah menginginkan kematian Maru. Presdir memerintahkannya agar tak membangkang karena pihak Jepang bisa saja memulai perang disebabkan Maru. Jadi dia ingin Boss Hong menyelesaikan segalanya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Bagi sosok yang menganggap dirinya bukanlah manusia, menganggap sebuah perintah dari pemiliknya adalah hal absolut. Tapi Boss Hong melanggar perintah itu dengan mencoba memperlihatkan hukuman sekaligus menunjukkan kemampuan Maru yang bisa menjadi aset besar. Namun semua itu berubah saat Maru malah memanggilnya babi. Dia sangat kesal karena dipandang sebagai babi oleh orang yang disayanginya. Untuk sesaat Boss Hong berpikiran untuk menghabisi Maru seperti yang diperintahkan. Meski memiliki tekad tapi Boss Hong ternyata tidak bisa melakukannya karena tak ingin Maru hidup tanpa arah yang jelas. Boss Hong selalu melihat Maru sebagai manusia dan sekarang dia mempertaruhkan hidupnya demi melindungi sesuatu yang penting baginya. Melihatnya yang seperti itu membuat Boss Hong merasa malu akan jalan hidup yang dijalaninya selama ini. Maka dari itu dia akan melepaskan egonya dan berharap bisa menjadi manusia. Setidaknya dia ingin berakhir dengan dipandang manusia oleh Maru. Maru yang berhasil menusuk Boss Hong terus tercengang karena tak menduga hal ini akan terjadi. Sambil tersenyum Boss Hong menanyakan apakah dirinya sekarang ini sudah terlihat seperti manusia. Dia berpesan agar Maru hidup dengan ideologi manusianya sampai akhir meskipun jalannya takkan mudah. Akan tetapi dia yakin semua yang dirinya berikan akan menjadikannya sang penjagal terkuat yang pernah ada. Boss Hong pun mati sambil tersenyum karena keinginannya untuk menjadi manusia telah terwujud walau dengan cara menyedihkan. Beberapa saat kemudian setelah kematiannya seseorang datang ke lokasi kejadian dan dia sangat menyayangkan karena dialah yang berharap bisa menghabisinya. Sosok ini adalah Ki Jon dan dia merupakan salah satu killer senior dalam organisasi pusat yang dijalankan oleh Boss Hong. Lalu Ki Jon melakukan sesuatu yang tak terduga dengan mengambil mata Boss Hong.
Siapa sangka Ki-jon merupakan orang yang pernah dihajar oleh Bos Hong dengan mengambil salah satu dari matanya. Meski hubungan mereka seperti musuh, tapi tetap saja mereka berdua telah tumbuh bersama dan dia akan memastikan bocah yang melakukannya mati. Tanpa basa-basi mereka akan memulai perburuannya terhadap peliharaan yang sedang melarikan diri. Di sisi lain Kim Yan yang bersama Maru dan yang lainnya sedang pergi bersama layaknya rekan. Jejak kematian Bos Hong terlihat dengan jelas, bahkan berangkas yang dijaganya ikut menghilang. Jadi Gi-jon pasti akan mendapatkannya kembali sekaligus memberikan hukuman kepada para bocah itu. Kembali beberapa saat Kim Yan baru saja tiba dan menemukan Maru yang menghabisi bosnya. Dengan raut wajah marah yang diikuti tangisan, Maru meminta Kim Yan untuk datang jika ingin menghabisinya. Kim Yan dapat merasakan ada sesuatu yang berubah dari bocah di hadapannya. Padahal dia baru saja pergi sebentar, tapi auranya benar-benar sangat menakutkan. Kim Yan telah menghadapi banyak orang, tapi kali ini instingnya menyuruhnya untuk melarikan diri. Dia seperti melihat sosok iblis yang nyata dalam diri Maru, sehingga mampu berkembang dalam waktu singkat dan iblis itu mulai menunjukkan jati dirinya. Tanpa basa-basi Kim Yan mengangkat kedua tangannya dan menyerah. Tapi Maru malah mencurigainya dan akan menghabisinya karena trik seperti itu takkan mempan. Di saat yang sama ketiga orang ini menyelah dengan meminta Maru tidak melakukannya. Mereka yakin utusan kantor pusat akan segera datang dan mereka semua akan dimusnahkan disebabkan Bos Hong sudah mati. Jika mereka bergabung maka peluang hidup pasti lebih banyak daripada berjuang sendiri. Maru tak peduli akan apa yang mereka lakukan, tapi dia ingin bertemu dengan adiknya. Kim Yan pun mengingatnya di mana Bos Hong telah memberinya kartu perusahaan untuk makan. Tapi limit kartu itu sudah habis sehingga adiknya harus bekerja di hotel tersebut sementara waktu. Saat kembali dia malah menemukan kue yang hancur dan hal itu membuatnya marah. Alasan itulah yang membuatnya menyerang Maru untuk memberinya hukuman yang setimpal. Lalu Bos Hong kembali memberikannya kartu VIP untuk menenangkan amukannya. Setelah mendengar cerita itu Maru sangat marah karena Kim Yan telah kehilangan adiknya. Maka dari itu dia menyuruhnya untuk melompat dan segera membawanya dengan cara apapun. Saat ini Maru adalah sang pemegang kendali dan Kim Yan harus tunduk padanya. Karena takut menghadapi Maru, maka Kim Yan segera terjun bebas dari ketinggian dengan menjadikan bajunya sebagai parasut. Maru tak ingin membuang waktunya dan dia harus segera menyelamatkan ibu dan Naru yang merupakan adiknya. Beralih ke rumah Maru di mana tempat itu telah dihancurkan tanpa alasan yang jelas. Taesik tak menemukan satupun korban, tapi terdapat noda merah di sana. Setelah terdengar adanya suara keras, maka semua penghuni di sekitar area ini segera mengevakuasi diri mereka. Bawahan Taesik cukup khawatir dengan sesuatu yang terjadi pada Maru, padahal dia baru saja ditimpa masalah dengan ibunya yang sakit. Taesik merasa jika mereka harus mengunjungi rumah sakit karena Maru mungkin saja berada di sana. Sementara itu Maru baru saja tiba di rumah sakit dan ibunya sudah tidak ada dengan dibawa oleh orang-orang berjas. Wajah Maru seketika berubah penuh amarah, ditambah Kim Yan juga tidak menemukan adiknya. Lalu Maru segera berlari karena jika pihak musuh membawa ibu serta adiknya, maka mereka akan menjadikannya sebagai sandera. Saat ingin melewati pintu rumah sakit mereka berdua tiba-tiba saja berhenti disebabkan kedatangan orang berjas. Pria ini mengatakan jika dia sudah menunggu Maru dan sebaiknya mereka berdua naik ke mobil sebelum berbicara lebih lanjut. Maru yang melihat orang itu mencoba menghunuskan pisaunya karena menganggap dialah yang menculik ibunya. Dia akan membuat siapapun yang berani menyentuh keluarganya menyesal dengan mengirimnya ke neraka. Siapa sangka orang ini malah meminta maaf disebabkan ketidaksopanannya. Yang benar saja di dalam mobil terdapat seorang gadis dan dia akan menjelaskan semuanya. Gadis ini adalah Simyum sekaligus presidir dari sebuah hotel.
Beberapa saat kemudian rumah sakit itu telah kedatangan pihak musuh yang mengincar Maru. Namun di sana mereka bertemu dengan Taesik yang datang dengan niat yang sama untuk mengunjungi Ibu Maru. Pertemuan ini menggambarkan jika mereka berdua memiliki hubungan yang buruk. Taesik cukup penasaran hal apa yang membawa seorang gangster ke tempat ini. Dengan santai pria ini menjawab jika dia hanya berniat mengunjungi orang sakit dan berharap Taesik lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Akan tetapi Taesik meminta pria itu untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Di saat yang sama bawahannya datang sambil melaporkan jika Maru baru saja datang dan mungkin telah membawa ibunya. Pria itu pun segera bertindak dengan menyentuh gigi anak buahnya. Lalu dia mematahkannya karena seorang detektif berada di dekatnya, tapi anak buahnya berani asal bicara. Taesik pun berjalan pergi sambil memberi saran agar orang itu menjaga bawahannya karena bisa membawanya ke dalam masalah. Pria ini tak dapat berkata-kata apapun, tapi dia sendiri takkan keberatan jika harus berhadapan dengan Taesik. Meski begitu dia tak menyangka Maru bisa bergerak lebih cepat dari dirinya, menunjukkan dia pasti mendapatkan bantuan.